Mira. Itulah nama almarhum kakakku yang meninggal 4 tahun lalu karena leukemia. Cita-citanya menjadi penulis. Namun, ia hanya bisa menulis lewat catatan harian yang selalu menemaninya hampir 3 tahun sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Aku ingin membagi cerita almarhum tentang pengalaman-pengalaman mistisnya di banyak rumah sakit. Dan salah satunya rumah sakit besar yang berada di Bandung. Inilah catatan-catatan pengalaman nyata almarhum. Berikut adalah cerita terakhirnya sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Badanku semakin hari semakin lemah. Menggerakkan jari-jari saja menjadi sebuah pekerjaan yang sulit. Kadang aku merasa lelah dan ingin sekali menyerah melawan penyakit ini. Sudah banyak rumah sakit kusinggahi, mulai dari rumah sakit di Jakarta, Singapura, Malaysia, bahkan rumah sakit khusus penderita kanker yang ada di Rotterdam. Aku pernah mendatanginya. Walaupun tidak semua rumah sakit ada pengalaman mistis yang kualami. Seperti saat di Belanda. Di kamarku terdengar suara anak-anak yang sedang berlari di ruanganku pada tengah malam. Padahal tidak ada suara pintu terbuka atau tertutup malam itu. Anehnya, ibu yang menjagaku tidak mendengar suara apapun. Ada juga seorang wanita setengah baya yang selalu mampir tiap malam dan menangis di pojok ruangan. Kabarnya, wanita itu meninggal tepat di kamar ini karena penyakit yang sama denganku. Kadang, wanita tersebut mencoba berkomunikasi denganku. Tapi aku tidak mengerti dengan bahasanya. Berbeda dengan pemikiranku selama ini bahwa hantu itu seperti kuntilanak, genderuwo, bahkan pocong. Mereka pun bisa berwujud biasa seperti manusia dan bisa berperilaku baik atau bahkan mengerikan. Setelah cukup lama aku berada di negeri orang dan dinyatakan mengalami kemajuan, akhirnya aku diizinkan kembali untuk pulang ke Indonesia. Sekarang aku berada di rumah sakit di daerah Bandung. Terbaring lemas menatap langit-langit kamar yang hampir selalu terlihat sama di setiap rumah sakit. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1:15. Aku terbangun karena lelah terus-terusan berbaring. Punggungku sampai menghitam karena hampir 3 tahun terus berbaring. Malam ini tidak ada yang menjagaku. Ibuku sudah pulang. Suster pasti mengamuk kalau aku tahu terbangun jam segini. Masa bodoh. Aku bergerak ke arah jendela dengan segala kemampuanku berpegangan pada sebuah tiang yang berfungsi sebagai tempat infus. Perlahan, aku berjalan ke arah jendela dan melihat suasana kota Bandung yang sangat hening. Angin menggoyangkan pohon besar yang terdapat di sekitaran rumah sakit dan terlihat dari atas sini. Tiba-tiba, dari arah belakangku terdengar seorang wanita yang bersenandung. Sesaat, jantungku rasanya berhenti karena kaget. Perlahan, aku melihat ke arah belakang. Tapi, tidak ada siapa-siapa di ruangan ini. Ini sangat aneh. Aku yakin suara perempuan bersenandung itu ada di belakangku. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat tidur dan kembali beristirahat. Aku merebahkan badan dan menutup mata. Tetapi saat aku hendak menutup mata, suara senandung itu terdengar lagi. Aku buka mataku lagi dan astaga, ya Tuhan, inilah pemandangan paling mengerikan seumur hidupku.
Seorang wanita berpakaian putih duduk di belakangku, tepat di samping kasurku. Ia sedang menyisir rambutnya sambil terus bersenandung, seolah-olah tidak menyadari keberadaanku di sampingnya. Badanku entah kenapa gemetaran. Tiba-tiba, ia berhenti menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Sepertinya dia sadar kalau aku sedang memperhatikannya. Perlahan-lahan, sosok wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya benar-benar pucat. Matanya sangat merah melihatku dengan tajam. Dan mulutnya masih terus bersenandung. Tangannya yang tadi memegang rambutnya sekarang menuju ke arah kaki kiriku sambil menatapku tajam. Jujur, aku tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah melihat penampakan seperti itu di hadapanku. Setelah cukup lama, dia lalu berdiri mengelilingi kasurku dengan tetap bersenandung dan kadang tertawa kecil, seolah mengejek keadaanku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menangis dan memanggil ibu. Wanita itu pun mengelus keningku dan berkata sambil berbisik,